Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asta Febrian dari kelas 11 nomor absen 18. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa perubahan Undang-Undang Dasar dan berapa kali diamandemen. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Indonesia sebagai suatu negara yang resmi berdiri telah mempersiapkan segala bentuk kebutuhan ketatanegaraan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai konstitusi. Namun, seiring perjalanan bangsa Indonesia, konstitusi tersebut mengalami perubahan. Berapa kali sih Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan? Perubahan pertama yaitu 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1948. Undang-Undang Dasar 1945 berubah bentuk menjadi RUUD atau Rancangan Undang-Undang Dasar. Lalu apa yang berubah? Nah, pada sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Perubahan kedua yaitu pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini berlaku UUD RIS atau Republik Indonesia Serikat. Perbedaannya apa? Nah, Indonesia itu berubah menjadi negara serikat yang kekuasaannya terdapat pada negara-negara bagian presiden berperan sebagai kepala negara, dan kepala pemerintah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab terhadap DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan ketiga yaitu pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa ini berlaku UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Apa bedanya? Nah, pada masa ini Indonesia sudah berbentuk Negara Kesatuan atau NKRI. Presiden bertugas sebagai kepala negara yang tugasnya tidak dapat diganggu-gugat. Lalu yang ketiga, kepala pemerintahan tetap dipegang oleh Perdana Menteri dengan sistem kabinet parlementer. Perubahan keempat yaitu pada 5 Juli 1959 sampai 1965. Pada masa ini berlaku UUD masa sistem Orde Lama. Apa yang berbeda? Pada masa ini dikeluarkan dekret presiden yang isinya: 1. Konstituante dibubarkan. Yang kedua, kembalinya UUD 1945. Yang ketiga, membentuk MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, banyak penyimpangan yang terjadi. Apa saja penyimpangannya? Nah, yang pertama itu semua lembaga yang dibentuk baik MPR, DPR, dan DPA masih sementara. Yang kedua, Presiden bertindak sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif bersama DPR. Dalam arti dapat mengeluarkan UU tanpa persetujuan dari DPR. Nah, yang ketiga itu MPRS menetapkan pidato Presiden pada 17 Agustus 1959 sebagai GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Yang keempat, MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, dan lain-lain. Perubahan kelima yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru. Apa bedanya? Nah, pada masa ini dilaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun setelah dibentuk GBHN oleh fungsi MPR sebagai dasar melaksanakan pembangunan, maka terjadi penyimpangan yaitu pemusatan kekuasaan di tangan Presiden atau lembaga-lembaga negara dikendalikan oleh Presiden. Lalu, pembatasan hak-hak politik rakyat dan kebebasan pers dibelenggu. Dan perubahan keenam yaitu pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai 1999. Pada masa ini muncul desakan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap memiliki kelemahan. Nah, berapa kali sih Undang-Undang 1945 diamandemen? Di amandemen yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tahun 1999. Amandemen pertama terjadi pada sidang MPR 19 Oktober 1999. Perubahannya meliputi 9 pasal dan 16 ayat. Amandemen yang kedua yaitu pada tahun 2000. Amandemen kedua ini terjadi pada sidang MPR 18 Agustus tahun 2000. Perubahannya meliputi 27 pasal yang tersebar dalam 7 bab. Amandemen yang ketiga yaitu pada tahun 2001. Amandemen yang ketiga ini ditetapkan pada 9 November tahun 2001. Perubahannya meliputi 23 pasal yang tersebar dalam 7 bab. Amandemen yang keempat ini atau yang terakhir yaitu pada tahun 2002. Amandemen yang keempat ini yaitu pada sidang MPR 10 Agustus tahun 2002.
Pada amandemen kali ini ditetapkan Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.